Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda. Amma ba'd. Kali ini kita bertemu di klinik akupunktur Al-Ma'had yang kita sebut dengan Maha Klinika. Saudaraku sekalian, saat ini kita semua tentu sudah sangat mengenal, bahkan sangat gerah, sangat bosan mendengar tentang coronavirus COVID-19 yang konon katanya sekarang semakin bertambah kasus, melonjak, dan bahkan bermutasi. Sebenarnya apa yang harus kita lakukan? Banyak nasihat, saran dari pihak dokter, ahli kesehatan, dari pihak ahli agama, dari tokoh masyarakat, dan bahkan dari orang-orang yang pernah terkena virus COVID-19 ini. Kami ingin berikan kalimat yang simpel. Jaga iman dan imun. Jaga iman dan imun. Tingkatkan iman dan imun. Ini kunci terbesar dan kunci terpenting. Dengan kekuatan iman, maka ketenangan batin, ketentraman jiwa, kelapangan dada kita dapatkan. Dan dengan modal ini, maka stres akan semakin turun. Rasa was-was dan khawatir semakin hilang. Tatkala itu terjadi, maka kita tidak menjadi umat yang paranoid. Dikit-dikit takut, ada corona, virus, COVID di mana-mana. Tingkatkan iman. Sadarkan diri kita dan keluarga besar kita bahwasanya iman terhadap qada dan qadar Allah Azza wa Jalla itu adalah kekuatan utama dalam membentengi diri kita dan keluarga kita dari isu COVID-19 dan penyakit-penyakit yang lain. Yakinilah bahwasanya tidak akan ada sesuatu yang terjadi pada diri kita di langit maupun di bumi melainkan atas kehendak Allah Azza wa Jalla. Apa yang ditakutkan oleh orang dengan coronavirus? Pasti ujung-ujungnya adalah kematian. Melihat pasukan orang berpakaian putih-putih, takut, corona nih. Menghindar sejauh mungkin. Sholat juga renggang-renggang sekian meter. Orang jadi pada takut ke masjid. Sementara di pasar orang bejibun-jibun. Orang pada bikin konser. Subhanallah. Kenapa orang yang di masjid justru ketakutan corona, sementara yang di pasar nggak takut? Ini sebenarnya paradoks. Maka kita harus perkuat keyakinan kita bahwa tidak akan ada yang menimpa kita kecuali dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Maka urusan mati bukan hanya karena corona. Kejepit pintu pun bisa mati. Menginjak paku pun bisa mati. Tabrakan sama bemo juga bisa mati. Kematian kita sudah ada alamatnya, sudah ada tanggalnya, sudah ada sebabnya. Tidak berarti kalau ada corona kita pasti mati karena itu. Itu yang pertama.
Yang kedua, dengan iman maka kita akan bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla semata. Tetapi perlu dipahami bahwa tawakal itu syarat utamanya adalah usaha, waspada. Maka jangan sombong. Jangan juga mengatakan, cuma corona ini mati aja. Jangan juga begitu. Tetap waspada. Anjuran-anjuran para ahli untuk memakai pelindung seperti ini, kemudian menghindari kerumunan, dan biasakan cuci tangan dengan sabun. Ya, ini protokol kesehatan penting. Kalau Anda bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla, jangan remehkan ini. Kita harus punya usaha. Orang yang bertawakal kepada Allah itu harus berusaha. Maka yang sedang flu, pilek, batuk-batuk, menghindar dari temannya, menjaga jarak. Kemudian bagi yang sehat juga jangan mendekat. Tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan pandemi. La yuradu musihhun ala mumridin wala mumridun ala musihhin. Jangan sampai orang yang sehat, pihak yang sehat belum terinfeksi, belum terpapar, mendekat kepada yang terpapar, yang sedang terpapar atau terindikasi atau suspek bahwa dia termasuk yang diindikasikan, suspected, dia terindikasi kemungkinannya, walaupun baru kemungkinan, maka jangan mendekat. Maka protokol kesehatan ini penting dalam makna bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, tawakal harus diletakkan pada nomor 1. Waspada harus. Paranoid, no way. Paranoid, no way. Tidak ada. Nah, salah satu bentuk kewaspadaan dan usaha kita adalah meningkatkan imunitas kita. Peran kami di klinik Al-Ma'had yang disebut dengan Maha Klinika adalah memperkuat imun. Kami di klinik tidak mengobati virus, tidak menghilangkan virus. Tetapi praktek kami akupunktur insya Allah sangat membantu bagi kita untuk antisipasi, usaha preventif, sehingga imunitas kita meningkat. Di samping itu di klinik kami ada penyuluhan dan konsultasi. Kami berikan penyuluhan, bimbingan syar'i, termasuk jika memang memerlukan untuk diruqyah maka kita ruqyah. Jika kita pandang ini perlu dibekam, diberikan herbal, juga kita berikan sesuai dengan porsinya insya Allah. Kaidah daripada akupunktur itu sendiri bagi kesehatan sudah sangat dimaklumi dalam dunia kedokteran. Kedokteran barat, apalagi kedokteran timur, betul-betul mengakui. Pada jurnal dari WHO tahun 98 kami baca list daripada pengobatan alternatif, nomor 1-nya adalah akupunktur. Seperti apa prakteknya akupunktur ini? Akupunktur ini sesungguhnya berasal dari daratan Cina. 3000 tahun sebelum Masehi sudah ada di dataran Cina. Di Cina namanya Chen Qiu. Chen Qiu artinya pengobatan dengan menusukkan benda tajam. Di zaman kita sekarang dengan teknologi yang jauh lebih maju, maka akupunktur itu dengan memakai jarum yang steril, ya, kemudian
Jarum itu juga didesain sedemikian rupa sehingga dia tidak patah, tidak mudah patah. Seandainya ditusukkan pada tubuh itu, seandainya mengenai bagian yang sulit sekalipun itu tidak patah. Dan sampai sekarang memang alat ini masih import kita dari Cina. Ya. Kemudian saudaraku sekalian, akupunktur ini diadopsi oleh negara-negara barat, terutama dari Inggris pertama kali, dan menyebar di Amerika juga, dan di semua belahan dunia akhirnya mengetahui bukan berasal dari bahasa Cina, justru dari bahasa Inggris. Nah, dalam bahasa Inggrisnya diadaptasikan menjadi acupuncture. Acupuncture itu sendiri diambil dari bahasa Yunani, acus dan pungere. Acus artinya benda tajam, chen, kemudian pungere, menusuk, artinya menusukkan benda tajam. Ini adaptasi letter luck, ya, kalimatan kalimat, word to word, kata per kata dari bahasa aslinya Chen Chiu menjadi bahasa Inggris, menjadi bahasa Yunani, acus dan pungere, kemudian ke bahasa Inggris menjadi acupuncture. Kita di Indonesia mengadaptasikannya dengan istilah akupunktur. Biasanya akupunktur ini juga disandingkan dengan moksibasi. Moksibasi itu pengobatan dengan memberikan penghangatan dengan membakar, yaitu moksa. Kita jangan terpengaruh dengan istilah moksa yang ada di dalam agama Buddha, ya. Tentu moksa di sini adalah pembakaran, aslinya adalah herbal, serbuk herbal dari tanaman bernama Artemisia vulgaris. Itu memiliki aroma yang khas, wangi, dan memiliki sifat hangat sehingga menghangatkan tubuh. Namun di zaman modern sekarang ini, para praktisi akupunktur sekalipun tidak memakai daun atau serbuk daun dari Artemisia vulgaris ini, karena sangat tradisional dan sangat tidak efisien, sehingga sekarang banyak digantikan perannya oleh TDP, Thermal Deep Penetration. Ada sebuah alat dengan memakai sinar inframerah untuk menghangatkan tubuh. Itu pada kasus-kasus tertentu saja dipakai, tetapi secara umum sesungguhnya yang paling berpengaruh di dalam akupunktur ini adalah ketepatan titik. Nenek moyang bangsa Cina menemukan titik-titik di atas permukaan tubuh. Mereka katakan ini bagaikan sarang laba-laba. Di atas permukaan tubuh ini bagaikan sarang laba-laba, di mana ada titik-titik ordinat yang jika itu ditusuk atau diberikan rangsangan tertentu, maka akan menimbulkan efek kesehatan tertentu. Lalu mereka secara ilmiah menelusuri, mencoba, melakukan eksperimen-eksperimen sekian ribu tahun, sampai akhirnya di zaman kita sekarang kita dapatkan ilmu ini dengan mudah. Ya. Dan para ahli, termasuk ahli kedokteran barat sekalipun, para dokter, mereka belajar akupunktur, dan saya bahkan memiliki murid-murid dari kalangan dokter dan dari kalangan apoteker, dari kalangan perawat, dari kalangan ahli kecantikan, salon, dan sebagainya, terutama mereka yang ingin mendapatkan ilmu tentang akupunktur kecantikan. Baik, saudaraku sekalian, akupunktur ini memiliki jangkauan yang luas sesungguhnya. Akupunktur bisa dipakai
untuk skala preventif, pencegahan. Mungkin yang punya potensi darah tinggi atau diabetes, ya itu beresiko sampai ke stroke. Bagaimana kita melakukan pencegahan? Maka kita berikan paket akupunktur. Insya Allah faktor darah tingginya, diabetesnya berangsur pulih, sehingga efek yang mungkin bisa terjadi sampai stroke ini bisa kita antisipasi. Akupunktur juga bisa bersifat kuratif. Artinya akupunktur bisa dipakai untuk mengobati penyakit yang memang sudah jadi. Seperti orang terkena serangan jantung. Sekarang berdebar-debar. Ya, terjadi heart attack, serangan jantung. Bisa kita atasi? Bisa kita atasi saat itu. Nah, sekarang orang banyak menunjukkan indikasi bahwa dia batuk-batuk atau sesak nafas. Sekarang siapapun yang sedang batuk atau flu, bersin-bersin, apalagi sampai sesak nafas, konotasinya, wah corona. Belum tentu juga. Saya secara pribadi selama 10 tahun kira-kira seperti itu, dari tahun 94 sampai tahun 2005. Dan padahal saya masih praktik. Saya mengalami kejadian itu dan belum terkenal ada istilah coronavirus. Hanya ada di buku dan di kamus coronavirus itu. Dulu sering saya mengalami hal itu, apalagi kalau capek, habis hujan-hujanan, kena angin dan sebagainya, mulai panas, badan meriang, kemudian bersin-bersin, berikutnya batuk, berikutnya sesak nafas, berakhir dengan mencret. Ini kenyataan yang biasa kita alami. Tidak berarti bahwa ini adalah COVID-19. Tapi bagaimanapun kita kan harus waspada ya. Jadi tatkala kita mengalami kejadian seperti itu, akupunktur bisa membantu, sangat membantu. Kita bisa buktikan bahwa pada saat orang terkena gejala seperti itu, kita berikan akupunktur. Insya Allah berangsur pulih. Dan ini sudah banyak yang kita buktikan. Alhamdulillah. Kemudian akupunktur juga bisa dipakai dalam skala promotif. Ya, dalam skala promotif apa maksudnya? Dalam skala promotif ini bisa dipakai untuk kepentingan kecantikan. Pengen kulitnya kencang, ya, pengen anti-aging, menahan atau menghambat proses penuaan dini. Ini masalah-masalah kecantikan. Kemudian termasuk promoting adalah ya akupunktur yang bersifat promotif juga bagi atlet atau pekerja berat. Orang-orang yang bekerja itu memerlukan energi yang lebih. Sebenarnya di dalam tubuh tersimpan simpanan energi yang kalau seandainya itu dirangsang pada titik-titik tertentu akan muncul kekuatan yang dahsyat. Ada titik-titik tertentu jika itu diramu, ditusukkan pada poin-poin tersebut, maka seorang olahragawan, atlet yang akan bertanding atau pekerja berat yang mungkin pagi ini akan berhadapan dengan PR besar di proyek, insya Allah akupunktur bisa membantu. Tentunya kita programkan, kita schedulekan sehingga ini sangat efektif.
Kemudian yang terakhir adalah akupunktur yang bersifat rehabilitatif. Tentunya kalau sudah bersifat rehabilitatif, berarti ini telah terjadi sebuah kerusakan besar, seperti yang terjadi pada orang stroke. Ya, orang yang terkena stroke, begitu pertama kali kejadian, jangan dilambat-lambatkan. Segera hubungi kami, segera datang ke klinik kami, klinik akupunktur, insya Allah akan lebih cepat pulihnya dibanding seandainya dia sudah masuk rumah sakit dulu, sudah sekian bulan dirawat, sudah kaku, pulang-pulang, duit nggak ada, ya biaya habis, mulut tidak bisa bicara, mata tidak bisa berkedip, bahkan mulut pun sudah mencong, tangan sudah tidak bisa lagi digerakkan dengan elastis, baru datang ke akupunktur, tolong kami dibantu dengan akupunktur. Nah ini terlambat, ya terlambat. Kalau sudah lewat dari 1 hari 1 malam, maka berikutnya fasenya sudah fase yang akan menjadi lama penanganannya, walaupun bisa. Alhamdulillah secara historis kami telah menangani ratusan pasien dengan tingkat efektivitas sekitar 95% jika memang pasien tersebut menyegerakan diri memeriksakan kepada kami untuk penanganan setelah terjadi stroke tersebut. Saudaraku sekalian, di mana alamat klinik kami ini? Klinik ini adanya di pesantren. Pesantren kami bernama Al-Ma'had, berada di Jalan Nanggerang, Kampung Awi Rarangan, Desa Taman Sari, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi. Jika Anda berada dimanapun, silahkan memakai Google Map, tulis saja Pesantren Al-Ma'had, Pesantren Al-Ma'had. Maka insya Allah Anda akan dapati praktek kami di sini. Dan Anda boleh menghubungi kami via WA saja, 0896 1973 1979, atau nomor lain 0816 16 14 2 18. Insya Allah kita bertemu kembali dalam episode mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.